Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ya Ustaz Mujahidul Islami, pengurus dan jamaah masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini di Ahad pertama di bulan Mei, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali setelah libur ya, 1 bulan kurang lebih. Pada hari itu mari sama-sama kita niatkan kembali untuk beriktikaf, bertolak ilmu, supaya keberadaan kita di masjid yang kita cintai ini setiap helaan nafasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa yang dijadwalkan pada pekan pertama, Pak Ustaz Mujahidul Islami, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan sebuah tema amalan-amalan pembuka pintu surga ya. Cocok ya kita berada di Babul Jannah gitu ya. Kita akan mengetahui amalan-amalan pembuka pintu surga. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kepada Al-Ustaz Mujahidul Islami untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan sampai suruh ya, mungkin nanti jam 6 ya, jam 6 lewat 2 menit ya. Baik, pada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah amalan-amalan pembuka pintu surga. Pada dasarnya
setiap amal baik yang diridhoi oleh Allah akan mendatangkan rahmatnya dan mengantarkan seseorang itu kepada surga. Namun ada beberapa amalan yang secara khusus menjadi penyebab dimudahkannya kita masuk ke dalam surga, ya. Jadi setiap amal baik pada dasarnya bisa mengantarkan seseorang itu kepada surga, ya. Besar atau kecil. Karena penyebab utama masuk surga itu bukan sekedar amalan, tapi rahmat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, innakum la tadkhulunal jannah bi'amalikum. Sesungguhnya kalian tidak masuk surga karena amalan-amalan kalian, ya. Akan tetapi karena rahmat Allah. Bahkan seorang sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan anda pun tidak masuk surga karena amalan anda ya Rasulullah. Wala ana, kata Nabi, bahkan aku pun masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Amalan apapun yang baik itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Kalau yang amal sedikit dan kecil aja bisa mendatangkan rahmat Allah, apalagi yang besar. Makanya Pak, orang masuk surga itu kan nggak bisa hanya ngandelin amal saya banyak, nggak bisa. Makanya banyak hadis-hadis menyatakan bahwasanya ada seorang pelacur yang seumur hidupnya dia melacur, satu ketika dia ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Setelah itu dia meninggal dunia, maka Allah memasukkan surga karena dia ngasih minum seekor anjing. Artinya apa? Bukan karena sebuah amalan yang besar, tapi amalan kecil pun kalau mendatangkan rahmat Allah masuk surga, ya. Kemudian ada juga orang yang telah membunuh 100 orang, kemudian dia ingin bertobat, dia menuju kampung yang baik, meninggal di perjalanan. Kemudian diukur oleh malaikat, lebih dekat ke kampung yang orang-orang baik atau orang-orang buruk. Ternyata lebih dekat kepada kampung orang yang baik. Padahal dia belum melakukan amal baik sama sekali, tapi sudah ada niat untuk bertobat. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Ada orang yang masuk surga cuma karena, kata Nabi, ngambil duri di jalanan, ya Pak, supaya orang nggak terganggu oleh duri. Ada yang karena ada ranting dia singkirkan. Jadi jangan meremehkan amalan kecil, walaupun kecil kalau mendatangkan rahmat Allah menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kalau amalnya banyak ya alhamdulillah, cuman jangan sombong juga. Kalau amal banyak sombong ya jadi sia-sia. Jadi pada dasarnya setiap amal baik yang diridhoi oleh Allah akan mendatangkan rahmatnya dan mengantarkan seseorang kepada surga. Namun ada beberapa amalan yang secara khusus menjadi penyebab dimudahkannya kita meraih surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang satu amalan yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak menyebabkan masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah, ya, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Artinya apa? Takwa kepada Allah ini hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Wa husnul khuluq, akhlak yang baik, hablum minan nas. Artinya kepada Allah kita baik, kepada manusia pun kita baik, ya, takwa Allah. Makanya takwa itu arti gampangnya Pak, ya. Arti gampangnya takwa itu adalah perpaduan antara iman dan amal soleh.
Kalau Anda beriman kemudian beramal soleh, yaitulah takwa. Itu gampangnya takwa. Atau ada juga yang menyatakan takwa itu engkau berusaha melaksanakan perintah Allah semampu-mampunya dan engkau berusaha menjauhi larangannya semampu-mampunya, itulah takwa. Jadi makna takwa itu lebih banyak simpel. Kalau Umar bin Khattab ketika ditanya apa itu takwa, kata Umar, ketika engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri, kemudian kau berhati-hati agar tidak menginjak duri-duri tersebut, itulah takwa. Dan duri-duri tersebut adalah maksiat dan dosa. Artinya ketika kita menjalani kehidupan berusaha menghindari maksiat, berusaha menghindari dosa, itulah takwa. Jadi setidaknya makna takwa itu gampangnya 3. Pertama, takwa adalah perpaduan antara iman dan amal soleh. Yang kedua, takwa adalah kau berusaha melaksanakan perintah Allah semampu-mampunya dan menjauhinya semampu-mampunya, menjauhi larangan semampu-mampunya. Atau makna yang ketiga, ketika kau berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam maksiat dan dosa, maka itulah takwa. Jadi yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa wa husnul khuluq. Kata pepatah Arab, al-birru syai'un hayyinu wajhun taliqun wa kalamun layyin. Berbuat baik, akhlak yang baik itu sangat mudah. Wajhun taliqun wa kalamun layyin. Menampakkan wajah yang berseri-seri dan kalam layyin, perkataan yang lemah lembut. Jadi berbuat baik itu gampang, ketemu orang senyum, ya. Ketemu orang wajahnya berseri. Jangan ketemu orang manyun aja. Pagi-pagi udah manyun tuh, kenapa sih pagi-pagi manyun? Emang muka gue begini gitu ya. Oh emang mukanya berarti. Ya. Tapi ada orang yang kalau ketemu itu selalu ceria. Ya. Ada orang yang kalau ketemu orang lain tuh, Masya Allah, kelihatan keren pagi ini. Ada yang begitu. Ya. Ada orang baru cukur rambutnya, Masya Allah, dicukur rambutnya tambah ganteng. Ya, atau lihat kawannya pakai baju baru, Masya Allah, itu pantas banget pakai baju ini. Itu orang yang wajhun taliqun wa kalamun layyin, wajah berseri-seri, ucapannya bagus. Tapi ada juga kawan tuh yang tipenya terlalu jujur, Pak. Lu kelihatan kurusan ya, bengeng lo, begitu kan? Ketemu temannya langsung ngomong, lu kurusan, bengeng lo, gitu ya. Lu kelihatan pucat tuh, ya, sakit. Jadi terlalu jujur gitu ya. Orang yang tadinya pengen ceria dibilang begitu pucat, ngacanya dia, Pak. Masa sih gua pucat gitu ya? Begitu dia lihat, iya pucat, sakit akhirnya, Pak. Ya, gara-gara omongan temennya. Makanya dalam Islam itu, kalau ketemu seseorang, dia pakai baju baru, dia habis potong rambut, ya, dia habis mandi atau apa, kita diperintahkan untuk memuji. Masya Allah, ini potong rambut kelihatan lebih muda di 10 menit gitu ya. Ini bukan 10 tahun ya, 10 menit gitu. Jadi pokoknya dipuji gitu. Ada temennya pakai baju baru, Masya Allah, itu pantas banget sama baju ini. Begitu, jangan nanti lu pakai baju ini gimana sih, malah kayak badut. Jangan, ucapkan yang baik-baik ya, akhlak ya, akhlak. Nah ini. Kemudian wasu'ila an aksari ma yudkhilun nas annar. Dan Rasulullah yang kedua Rasulullah ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Kata Nabi, yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Jadi kadang mulut kita ya tadi itu, Pak, ketemu orang terlalu jujur kadang kita, atau nyeletuknya dengan bahasa yang tidak enak. Ya, kadang ada seseorang sengaja berpenampilan lebih bagus gitu, ya supaya kelihatan orang lebih ini, malah lu gak pantas pakai beginian, udah kayak orang kena tipes, gak ada begitu itu, Pak. Ya. Harusnya kan dipuji, Masya Allah, itu pakai begini mantap lah gitu ya. Itu apa beratnya sih kita memuji seseorang? Makanya orang-orang Arab tuh kalau ketemu teman-teman nyabar ketemu,
Masya Allah, hayyakumullah. Semoga Allah memanjangkan usiamu, begitu Pak. Ya. Masya Allah, hayyakumullah, ya. Wa azzakumullah, semoga Allah menghidupkan kamu dan memanjangkan usiamu dan memuliakan kamu. Begitu. Jangan ketemu ya, dengan bahasa yang tidak enak. Mulut, hati-hati dengan mulut. Ya. Kalau sekarang nggak pakai mulut Pak, pakai jari sekarang komennya Pak. Ya. Kalau dulu pakai mulut orang komentar. Lu kelihatan gini amat gitu ya. Dulu pakai mulut, sekarang pakai komentar. Ya. Yang namanya netizen Indonesia itu paling sadis katanya Pak. Ya. Dengan bahasa-bahasa yang gak sopan gitu. Ya. Pakai ini sekarang, hati-hati. Ketika kita di media sosial itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gantinya mulut. Ya, gantinya mulut. Maka kata Nabi, yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka adalah mulut. Dengan perkataan yang tidak baik, ya, dengan perkataan yang menyakiti orang lain. Dan berikutnya Pak, kemaluan, melakukan perzinahan dan sebagainya. Alhamdulillah, min dalik. Kemudian, jadi yang pertama, amalan yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, yang pertama adalah takwa kepada Allah atau akhlak yang baik. Yang kedua, jadi takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Makanya ada seorang penyair Mesir namanya Syekh Ahmad Syauqi Bik. Beliau pernah berpesan dengan syairnya dalam takwa. Kata beliau, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajr. Tazawwad minat taqwa, berbekallah kalian dengan bekal takwa. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajr. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu, jika malam telah gelap gulita, apa kalian bisa menjamin melihat mentari esok pagi. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak dari para pemuda yang pada pagi hari dan sore hari mereka tertawa terbahak-bahak, sementara dia tidak tahu kain kafannya telah selesai ditenun. Jadi kalau kita selalu bekalnya takwa Pak, mati kapanpun siap. Tapi kalau nggak ada bekal takwa ini yang ngeri, ya. Berapa banyak pemuda pagi hari, sore hari tertawa terbahak-bahak, kain kafannya telah selesai ditenun. Yang namanya mati itu nggak kenal usia atau tanggal Pak. Ya. Ada seorang bapak-bapak, ini kisah nyata. Ada salah satu jamaah, beliau menceritakan, dulu ada seorang bapak, dia sakit karena udah sepuh juga, sekitar 70 tahunan. Karena dia merasa sakit, dia bilang sama anaknya, nak, kau belikan kafan lah buat bapak, karena mungkin bapak gak lama lagi. Akhirnya dibelikan kafan sama anaknya, ya, dibelikan kafan, ditaruh di dekat bapaknya. Gak lama anaknya keluar kecelakaan Pak. Akhirnya itu kafan dipakai sama anaknya. Ya. Kita nggak pernah tahu. Ya. Makanya kata Ahmad Syauqi Bik, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan bekal takwa, karena jika malam telah gelap gulita, apa kamu menjamin melihat mentari esok pagi. Wa kam min fata ansa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak para pemuda pagi hari sore hari tertawa terbahak-bahak, sementara dia tidak tahu kain kafannya telah selesai ditenun. Wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum bil matal kuburi. Berapa banyak dari para bocah yang mereka diharapkan untuk hidup 1000 tahun lagi, namun dengan sangat terpaksa jasadnya harus dimasukkan ke dalam kubur yang gelap gulita. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuha lailatal qadari. Berapa banyak dari para pengantin yang dia dihias untuk mempelainya, namun dengan sangat terpaksa nyawanya harus dicabut pada malam pertama itu juga. Jadi di situ Bondo itu pernah ada pengantin Pak. Kalau di kampung kita itu di Jawa Timur,
pengantinnya itu dipajang di pelaminan, itu biasanya habis maghrib Pak. Habis maghrib sampai nanti jam 9-an lah. Habis maghrib sampai jam 9, karena kalau di kampung dulu tuh orang kondangan mesti habis maghrib, karena kalau sore masih di sawah atau masih bekerja. Nah, habis maghrib dipajang. Nah, habis sisa pengantin perempuannya itu tiba-tiba begini Pak, di pelaminan itu begini. Mereka menyangka oh kecapean kali, makanya tertidur, meninggal tidak tahunya, meninggal lagi di pelaminan ya, dikira capek begitu, dikira oh capek kali, ya udah biarin aja, udah tahunya meninggal. Jadi berapa banyak para pengantin yang dihias untuk mempelainya, namun dengan sangat terpaksa malam hari itu juga nyawanya dicabut oleh malaikat. Kemudian wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab yang pasti. Ada orang sehat segar bugar main futsal meninggal. Ada orang segar bugar lagi nonton TV meninggal. Kita nggak pernah tahu ya. Wa kam min sahimin asyaqulan min ad-dahr. Dan berapa banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun, tapi ternyata dia masih bisa hidup untuk beberapa tahun kemudian. Jadi yang namanya mati tidak mengenal usia, tidak mengenal tanggal. Ini kadang yang songong kan anak-anak muda Pak. Lu tobat lu, takwa lu. Wah santai aja tuh, yang tua aja nggak mati-mati. Jadi ukuran yang tua, padahal yang muda pun bisa mati. Nah ini. Jadi amalan pembuka pintu surga yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Pada hakikatnya menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim ataupun muslimah. Ilmu apa aja, mau ilmu dunia, mau ilmu akhirat, terserah. Pokoknya belajar ilmu, belajar membaca, menulis adalah bagian dari kewajiban. Tapi wabil khusus menuntut ilmu agama, nah ini mengantarkan seseorang kepada jalan surga. Maka bersyukur nih bapak-bapak yang masih mau hadir ke majelis taklim. Karena cuma di majelis taklim ini ada menuntut ilmu agama. Ya. Walaupun ada di tempat lain, misalnya di sekolah pun ada, cuman kan tidak sedalam ketika kita mengkaji di masjid. Ya. Jadi menuntut ilmu agama adalah bagian yang memudahkan kita ke dalam surga. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, dan yang dimaksud di sini menurut para ulama adalah ilmu agama. Sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena Pak, orang menuntut ilmu agama itu pasti arahnya ke surga. Kan nggak ada bapak-bapak pulang dari majelis taklim tawuran sama masjid lain, ya kan nggak ada. Itu kalau anak STM Pak pulang tawuran kan, ya, anak SMA pulang tawuran. Tapi kalau menuntut ilmu kan nggak ada juga pesantren gitu, tawuran sama pesantren lain nggak ada. Kenapa? Orang menuntut ilmu itu arahnya jelas kalau dia adalah ilmu syariat. Ya. Jadi Islam itu memang ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dan baca itu adalah menuntut ilmu. Maka sejarah telah mencatat bahwasanya sekolah pertama dalam Islam adalah Gua Hira. Jadi sekolah pertama dalam Islam adalah Gua Hira. Muridnya adalah Rasulullah SAW, gurunya adalah Jibril alaihissalam. Sumber pengajarannya adalah firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka sekolah kedua
adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi ada seorang sahabat namanya Arqam. Bapaknya adalah Arqam juga. Jadi Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya digunakan untuk mengaji. Ya. Cuma zaman itu Pak, ngajinya Arqam bin Abil Arqam di rumah beliau itu ngajinya itu sekitar jam 1 malam, jam 12 malam sampai menjelang subuh. Karena kan ketika itu resiko kalau ngaji siang-siang bisa digeruduk itu sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Ya, maka ngajinya malam. Dan sahabat itu semangat mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekolah kedua adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Murid-muridnya adalah para sahabat dan kemudian gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sumber pengajarannya adalah firman Allah dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sekolah-sekolah berikutnya adalah masjid. Sekolah-sekolah berikutnya adalah masjid. Maka bapak-bapak ini adalah para murid, ya, para murid, para mahasiswa. Dan menuntut ilmu agama ini nggak ada habisnya, Pak. Ini bapak-bapak yang ngaji dari muda saya rasa ya. Wes lebih dari profesor, Pak. Iya, bapak-bapak ini kalau dihitung-hitung lebih dari profesor doktor. Ya. Kenapa? Nggak ada limitnya orang ngaji di sini. Sampai nyawa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu agama adalah bagian dari jalan untuk memudahkan diri menuju ke dalam surga. Makanya yang termasuk mati syahid adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kemudian meninggal dunia di perjalanan atau di tempat dia menuntut ilmu. Maka dia termasuk min dimnish syahid. Karena dia dikategorikan adalah fi sabilillah. Ya, jadi subhanallah, luar biasa orang yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi takwa kepada Allah, yang kedua adalah akhlak yang mulia yang mengantarkan kita ke surga, yang berikutnya adalah menuntut ilmu agama. Dan yang keempat, sarana yang bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga adalah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, kata Nabi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, ya, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali jika dia melalui kematian terlebih dahulu. Jadi jangan meremehkan, Pak, zikir habis sholat fardu. Makanya ada di beberapa masjid itu kalau habis sholat fardu itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Baru setelah itu dibaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai wa huwal aliyyul azim. Maka kita memang disunahkan membaca ayat kursi selepas kita sholat fardu atau sholat lima waktu. Dan memang ayat kursi ini memang bagian dari ayat-ayat ruqyah, ya. Bagian dari ayat. Kalau ada orang yang kesurupan dibacakan ayat kursi, maka dia akan berfungsi. Ya. Jangan orang kesurupan malah dibacain penumpang, anak bagong mau lewat gitu ya. Jangan, bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah pernah mengatakan begini, Rasulullah pernah memerintahkan saya untuk menjaga zakat. Ya, Rasulullah memerintahkan saya untuk menjaga zakat. Maka kemudian sebelum Rasulullah pulang ke rumah, kata Nabi, jagalah zakat ini dengan baik.
Fa innahu sayati ilaik, sesungguhnya akan datang kepadamu seseorang yang akan meminta zakat kepadamu. Benar, Rasulullah pulang, datang seseorang, dia minta zakat fitrah. Ya, rajulun miskin, qad qata'a biyas safar. Saya orang miskin, saya kehabisan bekal makanan, kemudian anak-anak saya banyak. Maka Abu Hurairah mengatakan enggak boleh, kata Nabi, enggak boleh diberikan kepada sembarang orang. Tapi karena dia memaksa, akhirnya oleh Abu Hurairah itu orang dikasih zakat korma. Yaudah bawa pulang. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, pagi harinya Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, ma fa'ala asiratakal barihah. Kata Nabi, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Jadi Nabi menyebut orang itu tawanan. Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Ya Rasulullah, dia merengek-rengek minta zakat, akhirnya saya kasih. Ya, kata Nabi, fa innahu sayati marotain, dia akan datang lagi, kata Nabi. Benar, malamnya itu orang datang lagi dan minta zakat lagi. Karena merengek-rengek memaksa, akhirnya dikasih lagi. Pagi harinya Nabi nanya lagi. Jadi malaikat memberitahukan kepada Rasulullah. Kata Nabi, ma fa'ala ashiratakal bariyah. Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Dia datang lagi, ya Rasulullah, minta lagi. Sesungguhnya dia akan datang lagi, kata Nabi. Fa innahu kadubul kadub. Sesungguhnya dia adalah pendusta di atas pendusta. Maka malamnya ternyata datang lagi orang yang sama. Akhirnya oleh Abu Hurairah ditangkap, diikat. Kata dia, tolong dong, jangan ditangkap, saya lepaskan. Enggak, kamu akan saya hadirkan kepada Rasulullah. Jangan pertemukan saya dengan Muhammad, kata dia. Udah, saya kasih tahu aja lah, sebuah rahasia. Kata dia, idza awaita ila firashika, jika kau mau tidur kemudian kau membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyul azim, dia tidak berani menyelesaikan itu ayat. Ya, dia hanya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyul azim. Jika kau baca mau tidur, maka kau akan dijaga dari gangguan setan sampai pagi tiba, dan Allah akan menjamin keselamatan. Itu rahasia yang saya sampaikan kepadamu, yang belum pernah saya sampaikan kepada siapapun. Ya, karena dia telah menyampaikan rahasia itu, ya udah, ini dilepas oleh Abu Hurairah. Pagi harinya Nabi bertanya lagi, ma fa'ala ashiratikal bariyah. Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Saya tangkap, ya Rasulullah, tapi dia merengek-rengek minta dilepaskan. Sampai akhirnya dia memberitahu saya sebuah rahasia, kalau kita mau tidur baca ayat kursi, Allah jaga kita sepanjang malam dari gangguan setan dan dijamin keselamatan kita. Ya. Kata Nabi, innahu shadaq. Kali ini dia jujur, kali ini dia benar memberitahukan rahasia itu kepadamu. Innahu kadubul kadub, tapi sebenarnya dia adalah pendusta di atas pendusta. Cuman kali ini dia jujur kepadamu. Innahu iblis, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah iblis. Jadi iblis itu mewujudkan dirinya sebagai manusia. Cuman bedanya iblis itu kalau kepepet jujur, Pak. Iblis itu kalau kepepet jujur, dia kasih rahasia yang sebenarnya. Kalau kita kepepet bohong, gak kepepet aja bohong kita, ya, apalagi kepepet. Iblis kalau kepepet malah jujur. Maka kata Nabi, indahu iblis, sesungguhnya dia iblis mengajarkan sebuah rahasia kepadamu. Maka diperintahkan kita untuk baca ayat kursi setiap kali selesai sholat lima waktu, karena ini sarana untuk mengantarkan kita ke dalam surga. Hadis diriwayatkan Imam An-Nasai dan derajat hadis ini sahih. Kemudian sarana berikutnya yang dapat mengantarkan kita kepada surga atau memudahkan kita kepada surga, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ya. Jadi ada paku, ada beling di jalanan, ada ranting, kita minggirkan.
itu bisa memudahkan kita ke dalam surga. Hari ini malah kita bukannya bersihkan jalanan, malah ditebar paku kadang Pak. Ditebar paku. Saya pernah Pak ya, pulang dari ceramah dari Jakarta sekitar jam 11 malam lah ya. Pulang jalanan sepi, di ini tiba-tiba ban itu kempes aja Pak, gitu. Jadi ada kayak bau gitu loh Pak, mur yang kecil itu tapi yang lancip ujungnya itu, yang ada ini yang masuk langsung terus gitu. Udah kita sambil jalan pelan-pelan. Gak lama kemudian ada tukang tambal sana, kan jadi curigaan kita Pak, kan? Kok kita kempesnya di sini, kira-kira 500 meter atau 200 meter ada, ya? Kan jadi curigaan gitu Pak. Ya udahlah, udah akhirnya kita Bang tolong ditempel, ya, tempel, ya. Ternyata bocornya 2 Pak, ada apa? Itu baunya yang masuk itu ada 2. Berapa Bang? 80.000. 80.000 biasanya cuma 15.000 satu Pak ya. 80.000. Saya bilang Bang, mahal amat. Ini jam berapa ini? Jam setengah 12 kata dia ya. Setengah 12 itu jam-jaman Pak. Cuman kan kita jadi curiga Pak. Mana baunya masih baru. Kan gini-gini Ustaz kayak detektif juga Pak ya. Kan baunya kita lihat dulu kan. Baunya baru lagi Pak 2 Pak. Kan bau yang lama apa yang baru kan ketahuan Pak. Jadi kita curiga Pak, memang nggak bisa ini 50.000 gitu. Nggak bisa 80.000. Ya udah, untuk kita pulang ceramah Pak ya dibekelin. Kalau kagak ngesok kita ke Depok ya. Ya udahlah, anggap aja rezeki dia. Cuman kan kita jadi curiga ya. Saya pikir saya doang, ada lagi di belakang nuntut Pak. Kan kita jadi curiga. Hati-hati kita membersihkan jalanan dari gangguan, itu dapat menyebabkan ke dalam surga. Kalau sengaja nebar bisa ke neraka. Udah rezekinya nggak berkah, ke neraka lagi. Naudzubillah min dzalik. Benar kita jadi curiga Pak. Saya pikir ya sudahlah saya balik. Kok ada yang dorong di belakangnya? Berarti kan bukan saya aja korban gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi subhanallah, ada juga itu bagian orang-orang tuh kalau pagi, kalau kita berangkat ke Jakarta, suka ada itu orang bawa kayak magnet gitu Pak ya. Dia ituin paku itu. Itu sepanjang jalan Gatot Subroto ya Pak. Kadang banyak sudah itu Pak. Paku-paku itu. Dari mulai yang bau kecil apa yang agak gede ya. Yang orang-orang seperti ini bisa mengantarkan dia ke surga. Sengaja dia memang. Dia dengan temannya boncengan tuh dia ini sepanjang jalan pakai magnet itu nempel semua tuh apa paku-pakunya ya. Jadi kalau kita nggak bisa membersihkan jalanan, minimal jangan memasang sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Ada juga yang nanya, polisi tidur gimana Ustaz? Itu bisa bikin turun berok juga gitu ya. Kadang bukan polisi tidur Pak, tentara tidur kadang Pak, lebih gede lagi. Ya kalau itu ya kita nggak bisa tuduh ya, karena kan ininya beda-beda. Kadang orang tuh kalau nggak dikasih polisi tidur ini semau-maunya, mueng gitu Pak ya. Nggak tahu kalau di situ kampung gitu, banyak anak larian dan sebagainya. Tapi kalau dikasih polisi tidur juga kadang turun berok juga Pak. Saya itu sering lewat Ankam tuh Pak. Sering lewat Ankam. Dari mulai masuk Ankam sampai mau keluar Condet sana. Ya, itu pernah saya hitung loh, 97 Pak. Polisi tidurnya itu Pak. Itu orang hamil bisa beranak lewat sini Pak. Tapi kalau nggak dikasih polisi tidur, itunya seenaknya. Ya kalau kita mungkin naik motor nggak orang kenceng, tapi kan anak-anak muda gitu kan, yang orang-orang itu kan semau-maunya. Kalau nggak dikasih gitu, ya banyak korban nanti tabrak dan sebagainya. Ya intinya begini, kalau kita niat pasang polisi tidurnya supaya tidak ada korban, ada anak kecil ketabrak atau apa, supaya tidak ada yang ngebut, nggak ada masalah. Tapi kalau mau pasang polisi tidur dengan niatan biarin biar turun brok semua, ya biarin ibu hamil biar pada beranak,
itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar untuk supaya motor tidak kencang, supaya hati-hati nggak apa-apa. Ya. Cuma memang kadang ada juga yang kebangetan terlalu tinggi gak ada Pak. Itu motor sampai gedung gak ada Pak, gedung gitu Pak. Ya. Dalam hati saya ini bukan polisi tidur lagi, jenderal tidur bangetnya. Jadi menyingkirkan gangguan. Kata Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di dalam surga. Jadi Nabi melihatnya ketika Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj ditampakkan kepada Rasulullah itu surga. Dan Nabi melihat di dalam surga itu ada orang yang mondar-mandir. Ya, dikarenakan sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Jadi kadang kan suka ada pohon tuh Pak, yang apa ya, daunnya itu nyenggol ke tengah jalan gitu. Yang kalau orang naik motor bisa ketampar gitu Pak ya. Nah, dia potong itu supaya orang lewat tuh nggak ketampar. Itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini kemarin Pak, musim kampanye partai itu Pak, Pilpres kemarin sama Pileg kemarin. Ada bapak-bapak, mama udah tua, itu ketampar bendera partai Pak. Iya, di flyover. Kita lihat sendiri di flyover kan. Kalau di flyover itu suka dipasang tuh bendera partai Pak ya. Ya. Benderanya kegedean. Jadi begitu mama bapak ini lewat gitu, kena angin Pak, tampar Pak, jatuh dua-duanya. Dalam hati saya, wah yang masang ini hati-hati ya, hati-hati. Saya mau sebutin warna benderanya gak enak juga saya sebenarnya ya. Tapi ketampar dia, ya saking gedenya. Yes, kalau di jalanan umum jangan gede-gede lah apa benderanya, orang juga tahu. Ini Pak segede horden itu kali Pak ya, kurang kecil dikit lah gitu ya. Jadi subhanallah ketampar bapak-bapak sama istrinya, jatuh ya. Itu mengganggu jalanan, karena kalau dia berkibar itu bisa hampir ke tengah jalan. Maka hati-hati, menghilangkan gangguan dari jalanan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian yang keenam, nah ini ada yang keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Ya, dijadikan satu dalam satu hadis. Yang keenam, sarana untuk bisa memasukkan ke dalam surga adalah menebarkan salam. Ya, kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang kalau kalian melakukannya tahabbtum. Kalau kalian melakukannya akan timbul rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Apa itu ya Rasulullah? Afsyus salam bainakum. Tebar luaskan salam di antara kalian. Maka Pak, kalau kita ketemu disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tapi ada aturannya juga. Ya, yang berkendaraan salam kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki salam kepada yang duduk. Yang sedikit salam kepada yang banyak. Ya. Tapi dari semua aturan itu kemudian Nabi menyatakan, siapapun yang mendahului mengucapkan salam, maka dia lebih utama. Jadi memang salam ada aturannya. Yang pakai kendaraan salam kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki salam kepada yang duduk. Ya. Yang sedikit salam kepada yang lebih banyak. Tapi dari semua itu, ya, yang lebih baik adalah yang mendahului mengucapkan salam. Kita kenal gak kenal, kalau sama laki-laki boleh mengucapkan salam. Tapi kalau kepada perempuan, kalau nggak kenal jangan. Ya, kan kita kadang main salam aja ya, asal cakep aja ya. Assalamualaikum Neng. Sampean sinten begitu Pak? Ya, kaget ya. Wah, Anda siapa gitu kaget. Kalau sama laki sama perempuan, kalau kenal silakan salam. Tapi kalau nggak kenal nggak usah. Cakep nih, giliran nenek-nenek di baik ya. Jadi Nabi itu Pak salam kepada wanita. Kalau kenal, pernah Nabi berjalan ada sekerumunan wanita di situ.
Karena Nabi kenal, mereka pun tahu Nabi, ya Nabi mengucapkan salam dengan menunjukkan isyarat tangannya. Assalamualaikum. Jadi dengan mengisyaratkan tangan. Assalamualaikum. Diisyaratkan tangan. Jangan Assalamualaikum gitu ya. Kita kan salam kan nunduk-nunduk. Sebenarnya salam itu ya udah isyarat Assalamualaikum gitu aja. Dan salam itu Assalamualaikum. Jawabannya Waalaikumsalam. Gitu. Jangan Assalamualaikum. Panjang gitu ya. Kalau kita kan begitu, Assalamualaikum begitu. Yang benar sebenarnya Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jadi memang disunahkan kita mengucapkan salam sambil tersenyum dengan berikan isyarat Assalamualaikum gitu ya. Dan kalau kita mengucapkan salam ini, maka akan timbul rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Kemudian yang keenam menebarkan salam. Yang ketujuh adalah sodaqoh. Sodaqoh itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Memberikan makan orang yang butuh, memberikan pakaian kepada orang yang butuh. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah menyambung silaturahim. Itu bagian yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga karena akan saling mendoakan. Walaupun silaturahim yang dimaksud dalam hadis adalah silaturahim dengan sesama keluarga yang satu nasab yang dimaksud. Tapi kemudian makna silaturahim ini lebih diperluas lagi oleh ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang. Bahkan kita hadir ke majelis taklim ini, ya, hadir ke majelis taklim ini adalah bagian dari silaturahim. Allah bisa merubah takdir kita, bisa menambahkan rezeki kita. Coba kalau kita ini rajin datang silaturahim ke majelis taklim, ke masjid, hadir terus kita sholat berjamaah, taklim hadir. Kemudian satu ketika kita nggak hadir, misalnya Ustaz Dadan biasa ngaji, biasa hadir, terus nggak hadir. Ustaz Dadan kemana ya? Oh, beliau sakit. Yuk kita nengok. Habis kajian subuh pada nengok. Ya, bapak yang ini nyumbang 1 juta, bapak ini nyumbang 2 juta, bapak ini 3,5 juta, bapak ini 5 juta. Ustaz Dadan belum dibawa ke rumah sakit sembuh. Ya, iya karena silaturahim. Besok pulang bawa motor baru. Ustaz motor baru, iya habis sakit gitu ya. Jamaah habis nengokin gitu ya. Jadi subhanallah kita nggak pernah tahu. Ya, maka silaturahim bisa memudahkan seseorang ke dalam surga. Yang kesembilan adalah sholat malam, sholat tahajud atau sholat di sepertiga malam terakhir. Kalau tarawih itu kan sholat tahajud di awal waktu. Jadi malam itu dibagi 3, ada sepertiga malam pertama itu antara jam 6 sampai sekitar jam 10-an. Ya, ada sepertiga malam kedua itu sekitar jam 10 sampai sekitar jam 2-an. Kemudian ada sepertiga malam terakhir dari sejak jam 2 sampai datangnya adzan subuh. Ya. Maka sholat malam utamanya adalah di sepertiga malam terakhir. Lebih utamanya. Ya. Nah ini hadis Nabi, kata Nabi ini nomor 6, 7, 8 dan 9. Ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sebarluaskan salam, berilah makan orang lain, hubungkan sanak keluarga yakni silaturahim, dan dirikanlah sholat ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan damai, yakni tadkhulunal jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan cara damai. Maka sarana yang ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 agar kita dimudahkan masuk surga adalah menebar luaskan salam, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian menyambung silaturahim, dan kemudian sholat malam. Dan yang terakhir, sarana terakhir untuk bisa dimudahkan masuk ke dalam surga yang ke-10 adalah menjenguk orang sakit. Ya,
menjenguk orang sakit. Dulu Pak, sebelum COVID, ini kalau kita ada jamaah yang sakit, kita habis sholat tuh berbondong-bondong datang menjenguk Pak. Ya, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Dan memang terasa beda. Orang ketika didoakan bersama-sama, ya itu terasa beda. Tapi begitu kena COVID, kita mau jenguk, kita mau diswab Pak. Jadi ya, ntar kalau kita diswab kena semua itu nanti. Ya udah, ini semenjak COVID itu agak berkurang orang mau jenguk orang sakit. Padahal itu disunahkan. Dan kalau jenguk orang sakit disunahkan untuk mendoakan dan menghibur. Ya, Nabi itu kalau menjenguk orang sakit, Nabi mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Kata Nabi, tidak apa-apa dengan penyakitmu. Maksudnya ini bukan penyakit serius. Tahurun insyaallah. Insyaallah penyakitmu itu membersihkan dosa-dosamu dan kesalahan. Jadi datang kepada orang sakit, memberikan motivasi dan mendoakan. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, insyaallah ini menggugurkan dosa-dosa. Jangan ditakut-takutin. Lu sakit apaan? Sakit itu ya hati-hati, tetangga gue mati kemarin. Ya, jangan, malah stres nanti dia. Ya. Sakit apaan? Hati-hati lu. Kemarin gue baru nguburin gitu ya. Jangan bicara tentang kematian dulu. Ya, doakan dulu. Ya, nggak apa-apa, insyaallah sehat dan sebagainya. Jadi ada bab khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab menjenguk orang sakit. Doanya banyak dari berbagai macam. Ada yang Allahumma rabban nas adhibil ba'sa minhu washfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifa'un la yughadiru saqam. Sampai ada as'alullah al-azim rabbal arsil azim ayyashfi. Ada banyak doanya ya. Tapi memang mendoakan orang sakit itu luar biasa Pak. Saya pernah nengokin kawan di rumah sakit Islam Pondok Kopi Pak. Dia divonis kena batu ginjal. Dan dia harus operasi waktu itu tahun 99 ya. Biaya operasinya sekitar 7 jutaan Pak. Mahasiswa Pak mikirin 7 juta kan bingung Pak ya. Dia harus ditembak apa di mana gitu. Akhirnya ditengok tuh sama kawan-kawan mahasiswa. Dibawain air putih itu, ya aqua ya, bawain. Udah banyak minum aja. Terus diruqyah Pak. Diruqyah dibacain doa, ditempelin di ginjalnya yang sakit. Doain as'alullah al-azim rabbal arsil azim ayyashfi. Itu dibaca sampai 7 kali. Habis itu dia banyak minum, malamnya dia kencing tuh agak sakit Pak. Agak sakit kata dia. Setelah itu nggak sakit lagi. Pagi mau di USG itu nggak ada batu ginjalnya. Sembuh. Jadi kita jangan meremehkan ruqyah. Karena pengobatan itu secara alamiah dan juga secara ilahiyah. Ya. Secara ilahiyah. Pernah anak saya itu divonis kena demam berdarah. Masuklah ke rumah sakit, satu ruangan tuh demam berdarah semua Pak. Ya. Ada yang sampai satu anak itu perempuan dia sampai bengkak sekali. Udah dibacain Yasin Pak sama neneknya sama keluarganya. Akhirnya kita coba inilah. Ya kan kita dikit-dikit diajarin ruqyah ya. Udah dibacain lah. Dibacain sampai kita ingin perutnya ya. Kita suruh neneknya tuh ingin perutnya. Terus gitu kita bacain ayat-ayat ruqyah sama kita bacain as'alullah al-azim rabbal arsil azim an yashfi 7 kali. Alhamdulillah gak lama setelah itu anak itu agak enakan, terus muntah, terus apa dan sebagainya. Terus turun panasnya turun, terus trombositnya mulai naik. Jadi yang namanya pengobatan itu harus secara alamiah tapi juga secara ilahiyah. Anak kita pun kita ruqyah Pak. Begitu yang lain divonis demam berdarah, anak kita cuma divonis apa? Kecapean. Gak ada tipes, gak ada demam berdarah. Akhirnya alhamdulillah pulang anak kita. Ya, gak lama cuma nginep 1 malam aja suruh pulang. Ini cuma kecapean aja Pak. Ya mungkin seandainya tidak diruqyah, misalnya nih, tidak kita bacakan ayat-ayat ruqyah, mungkin demam berdarah juga kali. Tapi kan kita nggak tahu kuasa Allah ya.
Maka menjenguk orang sakit, kata Nabi, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Ini keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Dan jika dia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Jadi jangan menghilangkan budaya menjenguk orang sakit, karena ini luar biasa. Dan yang terakhir, kalau tadi untuk khusus untuk laki-laki dan perempuan, kalau yang ini khusus untuk wanita, agar dia mudah masuk surga. Kata Nabi, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya, selalu berpuasa Ramadan, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Jadi kalau laki-laki tadi ada 10 itu momen untuk bisa masuk ke dalam surga, untuk wanita cukup 4 ini aja, Pak. Pertama, menjaga sholat 5 waktu, khusus wanita. Menjaga puasa Ramadan. Ya, kalau ada datang bulan ya dia bayar puasanya. Menjaga kemaluannya, tidak melakukan perzinahan. Kemudian taat kepada suaminya yang soleh, atau taat pada perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Maka dengan 4 ini aja wanita bisa masuk ke surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan itu paling mudah masuk surganya perempuan. Tapi yang mengherankan, kata Nabi, justru wanitalah yang paling banyak di neraka. Kenapa? Banyak wanita yang kurang bersyukur terhadap suaminya. Bahkan tidak sedikit wanita yang kemudian melawan kepada suaminya. Kadang dicolek mas suami aja melotot, apel begitu, Pak. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati. Baik, ini aja amalan-amalan yang dapat memudahkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di sini menjadi ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itu aja, saya kembalikan kepada Ustadz Sirajuddin. Tafadhol. Syukran jazakumullah khairan jazaa kepada Ustaz Mujahid Islam yang telah menyampaikan materinya. Itu tadi ada 10 poin ya, amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan hal tersebut, dan mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ketemu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja mungkin kajian suruk pada pagi hari ini, karena waktu suruk sudah tiba. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.